Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Teh hangat akan mengantar kita dalam bacaan Alkitab di 2 Tawarikh pasal 18 ayat 12 sampai 22. Cerita tentang Raja Lalim Ahab minta Nabi Mika untuk bernubuat apakah dia boleh pergi perang. Mika menjawab demikian di ayat 12 sampai 22. Ayat 18. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ayat 19. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, cerita ini mirip dengan di kitab Ayub, di mana Tuhan izinkan iblis melukai Ayub. Sedangkan di sini Tuhan izinkan iblis menipu para nabi untuk bernubuat bohong. Saudara-saudara, iblis selalu mencari kesempatan mengganggu kita. Iblis bisa memakai siapa saja untuk membohongi kita, termasuk para nabi. Alkitab juga menasihati kita bahwa di akhir zaman akan timbul nabi palsu, agar kita hati-hati. Jangan sembarangan percaya omongan hamba Tuhan. Harus dicek and recheck kata-katanya, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jika dia bicara soal uang, hati-hatilah. Jika dia hidupnya bermewah-mewah, hati-hatilah. Raja Ahab karena kepingin kaya, kepingin sukses, segala cara ditempuhnya, termasuk penyembahan berhala. Maka iblis datang untuk menipu dia melalui nabi palsu. Akhirnya dia mati dalam medan peperangan. Marilah kita setiap hari waspada. Jangan izinkan iblis menipu kita. Izinkan firman Tuhan yang membimbing hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami hanya boleh dipimpin oleh firman-Mu, kebenaran-Mu, supaya kami dikuatkan, bisa menahan segala macam godaan dan cobaan dan tipu muslihat dari iblis. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.